Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami boleh mengalami kasih-Mu, mengalami cinta-Mu, menerima kami apa adanya. Dan kami Kau ajar untuk saling mencintai, saling mengampuni, saling memaafkan. Kami Kau ajak untuk naik ke ajaran-Mu, ke ilahian-Mu, tidak hanya kemanusiaan kami. Curahkan Roh Kudus kepada kami ya Tuhan, supaya kami boleh merasakan dan mengalami dan berjuang untuk menghayati nilai-nilai ilahi-Mu berkat Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kita hari ini diajak untuk merenungkan kembali ya, nilai ajaran dan hidup Yesus, itu kasih. Bacaan pertama, Paulus mengajak kita untuk saling mengasihi, untuk saling mencintai, karena kasih itu tali pengikat dari segala-galanya. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang mengampuni, memaafkan, mengasihi orang lain apa adanya. Dan itu Yesus mengatakan, apa gunanya kamu mencintai orang yang mencintai kamu? Apa manfaat? Cintailah musuh-musuhmu. Jadi hari ini sebetulnya Yesus mengajar dan mengulang kembali makna terdalam dari pengalaman kasih itu. Makna cinta yang terdalam. Dan kita diajak untuk terus-terus mengalami itu. Berusaha berjuang untuk hidup dalam cinta. Nah, kita bisa melihat beberapa hal penting dikatakan Yesus. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian. Ya, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Karena kita diajar untuk mencintai, maka kita dilatih, kita diberikan yang tidak ada cinta, yaitu musuh. Bisakah kita mengampuni? Bisa kita memaafkan? Bisakah kita menerima? Supaya cinta kita itu bukan karena kita manusia, tapi karena Allah. Karena itu sebetulnya hukum cinta itu adalah hukum Allah. Kita diajak untuk naik, pelan-pelan naik ke level Allah. Ya. Beberapa hari yang lalu ada seorang keponakan saya Islam, tapi luar biasa dia, luar biasa. Pengalaman iman dan pengalaman akan Allahnya luar biasa. Ya, apa yang dia alami, dia punya pegawai dan pegawai itu menipu dia, yang makan sehidangan dengan dia seperti Yudas Iskariot. Lalu apa yang terjadi? Bahkan 2 mobilnya pun disikat, dibab oleh pegawainya sendiri. Marah, kecewa, benci, dendam. Tapi kemudian dia belajar dari pengalaman itu. Persis seperti dikatakan Yesus. Belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah. Dia mengampuni, dia memaafkan ya, orang yang telah katakanlah membangkrutkan dirinya sendiri. Tapi kemudian Tuhan mengubah hidupnya menjadi pribadi yang penuh iman, penuh kasih. Bisnisnya juga semakin semakin berkembang, semakin bertumbuh. Ya, luar biasa. Bahkan kemarin saya naik mobilnya, mobil yang terbaru, mobilnya Cherry dengan luar biasa bagusnya. Jadi kita bisa melihat sebetulnya apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Tuhan mau mendidik kita untuk tidak bergantung kepada kemanusiaan kita. Untuk tidak serta-merta bergantung kepada dendam dengan dendam. Dia mengampuni, dia memaafkan. Bahkan bertemu dengan dia pun dia tetap memaafkan. Jadi kita itu dididik oleh Allah lewat orang-orang lain di sekitar kita. Ya. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa Tuhan mendidik kita lewat orang di sekitar kita yang membenci kita, yang tidak suka dengan kita. Semua itu sarana supaya kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, ke tingkat ilahi. Dan itu terjadi. Anak itu masih muda. Ya, keponakan saya umur 45.
Dan dia berjuang bergulat. Tentu saja itu dalam pergulatan dan perjalanan panjang, dijatuh dan bangun dan seterusnya. Tapi ini pengalaman yang terindah yang dia katakan. Dalam perjalanan dengan dia di mobil, saya di sebelah kiri, dia sebelah kanan. Kita bercerita. Jadi saudaraku, kita dididik untuk memiliki iman. Untuk memiliki kasih. Untuk mengampuni, memaafkan. Hendaklah kamu saling mengampuni musuh-musuhmu. Biarkan itu terjadi sehingga Tuhan sendiri yang akhirnya kerelaan, keikhlasan untuk mengampuni dan memaafkan. Itulah kunci kebahagiaan. Semoga kita mengikuti, ikut serta dalam penderitaan Yesus. Sehingga kita dapat dan mampu untuk memberikan yang terbaik. Dan mendidik kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh luar biasa. Berkat Tuhan atas Anda semua. Semoga kita belajar mengampuni, memaafkan siapapun juga. Seperti kata Yesus, belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan memberkati kita semua untuk belajar dari Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.